Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi bab 5, perbandingan. Ini adalah materi pertemuan pertama untuk semester 2, tahun pelajaran 2020-2021. Mata pelajaran matematika untuk kelas 7. Pada hari ini, Rabu, tanggal 13 Januari 2021. Materi perbandingan ada 3 subbab. Yang pertama adalah konsep perbandingan atau rasio. Yang kedua, jenis perbandingan. Di sini ada 2, untuk perbandingan senilai atau PS dan perbandingan berbalik nilai atau PBN. Dan untuk yang ketiga, skala sebagai perbandingan. Tetapi sebelum itu, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan komen terlebih dahulu. Oke, kita bisa mulai untuk yang pertama. Konsep perbandingan. Perbandingan atau rasio merupakan bentuk sederhana dari suatu pecahan. Perbandingan dua bilangan dapat dituliskan A banding B dengan A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Jika diketahui perbandingan banyak benda 1 dan benda 2 adalah M banding N, maka yang pertama, jika diketahui Q adalah jumlah benda 1 dan benda 2 dan ditanyakan banyak salah satu benda, maka untuk mencari banyak benda 1 dengan rumus benda 1 sama dengan M dibagi M ditambah N dikali Q. Jika untuk mencari benda 2 dengan rumus benda 2 sama dengan N dibagi M ditambah N dikali Q. Oke, untuk yang kedua, jika diketahui P adalah selisih benda 1 dan benda 2 dan ditanyakan banyak salah satu benda, maka untuk mencari banyak benda 1 dengan rumus benda 1 sama dengan M dibagi selisih M dan N dikali P. Kemudian untuk mencari banyak benda 2 dengan rumus benda 2 sama dengan N dibagi selisih M dan N dikali P. Nomor 3. Jika diketahui P adalah selisih benda 1 dan benda 2 dan ditanyakan Q jumlah benda 1 dan benda 2, maka Q akan sama dengan M ditambah N dibagi selisih dari M dan N dikali Q. Oke, nomor 4. Jika diketahui Q adalah jumlah benda 1 dan benda 2 dan ditanyakan P selisih benda 1 dan benda 2, maka P sama dengan selisih M dan N dibagi M ditambah N dikali Q. Oke, untuk nomor 5, jika ditanyakan perkalian jumlah benda 1 dan benda 2, maka jumlah benda 1 dan benda 2 masing-masing harus dicari terlebih dahulu, baru kemudian dikalikan. Oke, untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh-contoh soal berikut. Nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada foto satu kelas. Nah, berapa perbandingan jumlah siswa laki-laki dan siswa perempuan di dalam kelas 7H? Pembahasannya adalah, misal, jumlah siswa laki-laki sama dengan L, jumlah siswa perempuan sama dengan P, jadi L berbanding P akan sama dengan jumlah siswa laki-laki kita bisa dihitung dari foto, yaitu 10, dan siswa perempuan ada 16. Berarti perbandingannya 10 banding 16. Kemudian kita kecilkan atau kita sederhanakan dengan dibagi dengan FPB antara 10 dan 16.
FPB-nya adalah 2. Berarti 10 dibagi 2, 5, dan 16 dibagi 2 sama dengan 8. Jadi perbandingan jumlah siswa laki-laki dan perempuan kelas 7H akan sama dengan 5 banding 8. Coba kita perhatikan soal nomor 2. Berapakah perbandingan jumlah apel dan jeruk? Oke. Kita misalkan jumlah apel sama dengan A dan jumlah jeruk sama dengan J. Jadi perbandingan jumlah apel dan jeruk bisa ditulis A banding J akan sama dengan, kita hitung apelnya ada 12 dan kita hitung jeruknya ada 18. Oke. Jadi perbandingannya 12 banding 18. Nah, kita sederhanakan dengan dibagi dengan FPB. FPB dari 12 dan 18 adalah 6. Jadi 12 dibagi 6 sama dengan 2 dan 18 dibagi 6 sama dengan 3. Jadi perbandingannya adalah 2 banding 3. Oke. Jadi perbandingan jumlah apel dan jumlah jeruk yang ada di foto atau di gambar adalah 2 banding 3. Oke, paham ya? Kita lanjut. Nomor 3. Jarak rumah Andini dari sekolah sekitar 500 meter. Sedangkan jarak rumah Bestari dari sekolah sekitar 2 km. Berapakah perbandingan jarak rumah Andini dan jarak rumah Bestari dari sekolah? Coba kita perhatikan pembahasannya. Misalkan, jarak rumah Andini ke sekolah sama dengan A, dan jarak rumah Bestari ke sekolah sama dengan B. Jadi, perbandingan jarak rumah Andini ke sekolah dan jarak rumah Bestari ke sekolah sama dengan atau bisa ditulis A banding B. Akan sama dengan 500 meter dibagi 2 km atau berbanding 2 km. Nah, kita samakan dulu satuannya. Yang pertama meter, yang kedua kilometer. Jadi yang kilometer kita ganti ke meter. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Berarti yang 2 kilometer sama dengan 2 kali 1000 meter. Menjadi 2000 meter. Jadi perbandingannya adalah 500 meter berbanding 2000 meter. Kemudian dibagi dengan FPB dari 500 dan 200 sama dengan 500 meter. Jadi perbandingannya 500 dibagi 500 sama dengan 1 dan 2000 dibagi 500 sama dengan 4. Jadi perbandingan jarak rumah Andini ke sekolah dan jarak rumah Bestari ke sekolah adalah 1 banding 4. Oke, paham ya? Kita lanjut. Nomor 4. Perbandingan jumlah kelereng Andi dan Budi adalah 4 banding 5. Sedangkan jumlah kelereng mereka adalah 72. Nah, berapa jumlah kelereng Andi? B. Berapa jumlah kelereng Budi? Dan C. Berapa selisih jumlah kelereng mereka? Kita lihat pembahasannya. Perbandingan jumlah kelereng Andi dan Budi bisa ditulis sebagai A banding B akan sama dengan 4 banding 5. Jumlah kelereng mereka sama dengan 4X ditambah 5X sama dengan 72. 4X ditambah 5X sama dengan 9X. Maka 9X sama dengan 72. Kemudian X sama dengan 72 dibagi 9, X sama dengan 8. Nah, untuk menjawab jumlah kelereng Andi berarti sama dengan 4X. X-nya kita ganti dengan 8, berarti 4 kali 8 sama dengan 32. Dan untuk mencari jumlah kelereng Budi sama dengan 5X. X kita ganti dengan 8, berarti 5 kali 8 sama dengan 40. Nah, selisih kelereng Andi dan Budi berarti kita ambil yang besar dulu dikurangi yang kecil. Jadi 40 dikurangi 32 sama dengan 8. Oke, paham?
Kita lanjut nomor 5. Perbandingan jumlah bola biru dan bola merah adalah 7:3. Sedangkan selisih jumlah bola biru dan merah adalah 36. Pertanyaannya, A. Berapa jumlah bola biru? B. Berapa jumlah bola merah? Dan C. Berapa jumlah seluruh bola? Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Perhatikan. Perbandingan jumlah bola biru dan bola merah adalah B dibanding M akan sama dengan 7:3. Selisih bola biru dan bola merah adalah 36. Berarti 7X dikurangi 3X akan sama dengan 36. 4X sama dengan 36 dan X sama dengan 36 dibagi 4. Jadi X sama dengan 9. Oke, untuk mencari jumlah bola biru berarti sama dengan 7X. Atau X-nya diganti dengan 8. 9. Jadi 7 kali 9 sama dengan 63. Dan B untuk mencari jumlah bola merah berarti 3X. X-nya diganti dengan 9, jadi 3 kali 9 sama dengan 27. Nah, untuk mencari jumlah semua bola atau sejumlah bola biru dan bola merah sama dengan 63 ditambah 27 sama dengan 90. Oke, paham? Kita lanjut. Nomor 6. Perbandingan uang Wati dan Dini adalah 1:3. Jika selisih uang Wati dan Dini adalah Rp120.000, maka berapa jumlah uang mereka? Pilihannya adalah A. Rp160.000, B. Rp180.000, dan C. Rp240.000, D. Rp360.000. Oke, kita lihat pembahasannya. Perbandingan uang Wati dan Dini bisa ditulis Wati banding Dini atau W banding D sama dengan 1:3. Selisih uang mereka sama dengan Rp120.000. Nah, selisih perbandingan uang Wati dan Dini sama dengan 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Dan jumlah perbandingan uang Wati dan Dini sama dengan 3 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi jumlah uang mereka adalah 4 dibagi 2 sama dengan 4 dibagi 2 dikali Rp120.000 akan sama dengan Rp240.000. Jadi, jumlah uang Wati dan Dini adalah Rp240.000. Oke, kita lanjut nomor 7. Ibu Anita mempunyai 250 kue yang akan dibagikan kepada saudara-saudaranya di desa. Karena jumlah saudara di desa A lebih banyak dari desa B, maka Ibu Anita memutuskan untuk membagi atau membuat perbandingan 3:2. Nah, selisih kue untuk desa A dan desa B adalah pilihannya A. 75 kue, B. 50 kue, C. 45 kue, dan D. 30 kue. Kita lihat pembahasannya. Perbandingan banyak kue desa A dan desa B sama dengan A banding B akan sama dengan 3:2. Jumlah kue semuanya adalah 250. Nah, jadi selisih kue dengan rumus P sama dengan selisih M dan N dibagi dengan M dan atau F ditambah N dikali Q. Jadi P sama dengan 3 dikurangi 2 dibagi 3 ditambah 2 dikali 250 sama dengan 1/5 kali 250 sama dengan 50. Oke, jadi selisih kue untuk desa A dan desa B adalah 50 kue. Sampai saatnya ke LKPD 1, lembar kerja peserta didik 1 untuk konsep perbandingan.
Oke. Perhatikan gambar berikut. Berapakah perbandingan jumlah apel dan jeruk? Oke, contohnya tadi di depan sudah, jadi kalian hitung dulu. Apelnya ada berapa, jeruknya ada berapa, kemudian kalian sederhanakan dengan membagi dengan KPK dari kedua jumlah tersebut, oke? Nomor 2. Jarak rumah Cinta dari sekolah sekitar 750 meter. Sedangkan jarak rumah Dewi dari sekolah sekitar 2,5 km. Berapakah perbandingan jarak rumah Cinta dan jarak rumah Dewi dari sekolah? Oke, contohnya tadi sudah ada. Kalian pahami, insya Allah kalian bisa. Oke, kita lanjut. Nomor 3. Perbandingan jumlah kelereng Denis dan Fahrur adalah 8:5. Sedangkan jumlah kelereng mereka 143. Pertanyaannya, A. Berapa jumlah kelereng Denis? B. Berapa jumlah kelereng Fahrur? Dan C. Berapa selisih jumlah kelereng mereka? Oke, contohnya juga sudah ada. Kalian pahami? Insya Allah kalian bisa. Oke, kita lanjut. Nomor 4. Perbandingan jumlah bola kuning dan bola hijau adalah 9:7. Sedangkan selisih jumlah bola kuning dan hijau adalah 28. Nah, berapakah jumlah bola kuning? B. Berapa jumlah bola hijau? Dan C. Berapa jumlah seluruh bola? Oke, pahami soalnya dengan baik. Kita lanjut nomor 5. Perbandingan uang Indah dan Fitria adalah 3:5. Jika selisih uang Indah dan Fitria adalah Rp280.000, maka berapa jumlah uang mereka? Pilihannya adalah A. Rp1.120.000, B. Rp1.200.000, C. Rp1.260.000, dan D. Rp1.320.000. Kalian bisa cari pakai rumusnya atau pakai contoh yang seperti ibu tadi di depan. Oke? Soal terakhir nomor 6. Ibu Denada mempunyai 480 paket makanan yang akan dibagikan kepada saudara-saudaranya di desa. Nah, karena jumlah saudara di desa A lebih banyak dari desa B, maka Ibu Denada memutuskan untuk membagi dengan membuat perbandingan 7:5. Nah, selisih paket makanan untuk desa A dan desa B adalah pilihannya A. 95 paket, B. 80 paket, C. 65 paket, dan D. 50 paket. Oke, contohnya juga sudah ada. Silahkan pahami dengan baik. Insya Allah kalian bisa. Kerjakan LKPD 1 untuk konsep perbandingan. Tulis jawaban kalian di kertas dengan cara penyelesaiannya. Oke, kemudian difoto dan kirim langsung via WA Ibu paling lambat jam 3 sore atau jam 15.00. Oke, kalian paham? Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Karena subscribe itu gratis. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.